Ini adalah perbandingan antara Kanada dan Indonesia dari segi luasan ya, dari ujung ke ujung itu hampir sama, dari barat sampai ke timur hampir sama, cuma dari selatan ke utara jauh berbeda. Jadi sehingga pengelolaannya berbeda, apalagi dibandingkan negara kecil seperti Jepang dan Eropa yang tanahnya sempit, sehingga teknologi yang ada berbeda. Nah, sebelum masuk kepada ini, pada dasarnya kita itu bagaimana dengan peraturan-peraturan yang ada. Kalau di Kanada itu mulai dari federal, jadi kita kan negara federasi ya. Jadi di sini itu aturan-aturannya itu semacam general ya. Kemudian ke level yang provinsial, ini lebih detail di dalam aplikasinya. Jadi mulai dari X, kemudian standar, guidelines, rules of practice, manual. Jadi semua ada aturannya detail biasanya di provinsial. Tetapi tidak lepas dari guidance dari yang federal. Dan tiap provinsi atau teritori itu mempunyai aturan sendiri-sendiri. Hanya memang yang satu lebih kuat, satu lebih longgar begitu. Hanya memang pada prinsipnya sama. Jadi peraturan itulah kita mengijak dari peraturan ya. Jadi apapun yang akan dilakukan pengelolaan sampah, kita merujuk kepada peraturan yang ada. Peraturannya seperti ini, seperti apa, mulai dari sumbernya seperti apa. Nah, kemudian peraturan itu sendiri, itu kan kalau kita bisa lihat kan mulai dari standar, guide, manual, standard and guides. Jadi contoh ini sebagai contoh aplikasi di Alberta, karena Edmonton itu adalah ibu kota provinsi Alberta, di mana luasnya itu lebih besar dari Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu 661 km persegi, kalau Edmonton itu 684 km persegi. Jadi Alberta itu kurang lebih Jawa Barat, penduduknya hanya sekitar 3,5 juta, di Jawa Barat itu 35 juta, jadi 10 kali lipat dengan luasan yang berbeda. Nah, sebagai contoh ini di Alberta saja, ini sebetulnya di provinsi lain juga sama, ada standar for composting facilities in Alberta. Ini sebagai contoh. Jadi kalau kita mau membuat kompos atau organic processing, itu ya kita lihat standarnya di situ apa, terus teknologi yang tersedia apa. Kemudian standar for landfill in Alberta. Jadi semua sudah ada di situ. Jadi mulai dari detailnya itu sudah ada semua. Oh, batas-batasnya seperti apa gitu ya. Layernya itu seperti apa, itu sudah ada. Kemudian operator. Jadi ada setiap pembuangan itu di situ ada operator, ada sertifikatnya, terutama untuk kota-kota besar. Karena apalagi kalau itu landfill itu dikelola oleh swasta. Jadi banyak sekali syarat-syaratnya itu yang tiap tahun juga kita harus ada laporan. Kemudian transfer station, jadi untuk tempat penampungan sementara, transfer station ya, ada guide-nya. Kemudian user, jadi banyak sekali. Manual juga ada. Ini contohnya live and yard waste composting manual. Jadi kalau kita sebagai pendidikan edukasi untuk untuk penduduk gitu ya, untuk masyarakat, kan kita ada daun, ada itu namanya cabang-cabang, ranting-ranting itu. Bagaimana kita bisa melakukan composting di halaman belakang rumah kita gitu bagi orang yang memang punya tanah yang tinggal di rumah ya. Jadi ada manualnya juga ada. Jadi kemudian ini ada regulation juga, ini ada code of practice. Jadi semua langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan sampah itu berdasarkan pada aturan yang ada, yang sudah disepakati dan sudah dipublish oleh local government ya, jadi oleh provincial untuk level provincial. Jadi ada semua desain seperti apa, semua ada. Seperti bagaimana kita membuang oli misalnya, bagaimana pen and pen container, ada regulasinya, ada tentang tire, apa itu ban, itu bagaimana regulasinya seperti apa. Jadi semua sampah misalnya tanah gitu, tanah bekas misalnya dekat SPBU ya, kalau di Indonesia pom bensin itu kan tanahnya kadang-kadang tercemar. Nah itu bagaimana pengelolaan itu. Jadi
ada juga itu code-nya, seperti Code of Practice for Land Treatment of Soil Containing Hydrocarbon. Jadi di situ ada ininya ya. Jadi memang beranjak pada situ. Hanya, nah yang perlu diketahui juga, bagaimana sih kita bisa mengestablish, how to establish regulation? Tentu yang tadi itu, yang regulasi yang saya sebutkan tadi itu, standar, manual, code of practice, itu tentunya dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan historical, jadi pengalaman atau sejarah dari pengelolaan sampah itu sendiri kan. Kalau awalnya dulu mungkin tahun 70-an, tahun 60-an, oh nggak ada, udah main buang aja kayak di Indonesia, dumping gitu ya. Rata-rata seperti itu. Jadi kita lihat di sana. Jadi kemudian aspek apa yang kita bisa lihat juga, yaitu dengan technical. Jadi engineeringnya apa, sainsnya apa di balik itu semua. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini yang justru penting itu adalah cultural dan sosial ya. Jadi kultur tadi yang disebutkan di pertama Bu Erjo tadi itu adalah culture. Jadi udah dibiasakan dari kecil. Di saya pikir di negara-negara maju juga demikian ya. Culture untuk orang-orang untuk disiplin itu udah dibiasakan dari kecil. Jadi di sini orang tua itu udah biasa menyuruh anak-anaknya untuk membersihkan apalah ya sampah ataupun apa. Jadi ada kalau di taman kanak-kanak habis main-main itu kan ada lagunya clean up ya itu kan jadi do yourself jadi harus jadi culture di situ jadi di sini itu dan sosial itu cuma hanya culture kalau ada peraturan itu jadi dilihat dari culture masing-masing di tingkat wilayah gitu, seperti apa gitu. Jadi di situ dari situlah berkembang aturan-aturan yang ada dan aturan-aturan yang lebih teknis itu biasanya di pengelolaan itu misalnya di processing dan disposal, final disposal and processing or temporary disposal gitu ya. Kemudian itulah dibuat dari itu. Jadi tidak asal membuat ini ya apa dan untuk membuat aturan itu siapa yang terlibat. Jadi semua stakeholder dari government ada, dari masyarakat ada, dari praktisi itu ada, dari akademisi juga ada dan yang lain-lain yang kira-kira jadi dari praktisi itu biasanya dari kontraktor ada, dari apa konsultan juga terlibat. Jadi bukan pembuatan regulasi ataupun code of practice ataupun manual itu melibatkan semua. Jadi bukan cuma akademisi. Karena kalau hanya akademisi mungkin lebih ke book ya apa ke letter luck di book ya atau jurnal dan tapi di praktisi itu bagaimana sih apa ini apakah bisa diaplikasikan di lapangan aturan ini. Kalau enggak bagaimana gitu. Itu adalah bagaimana how to establish regulation or standard atau dan lain-lain. Nah, ini contoh di Kanada ini. Ini seperti tadi awal presentasi awal itu adalah map ya, mapping tadi. Lah di Kanada dengan jumlah luas tanah yang mungkin 3 kali lipat lebih besar dari Indonesia dan penduduknya cuma sedikit, tanah itu masih banyak. Sehingga sebagian besar dari sampah di Kanada ini masih dibuang di landfill ya hanya di dalam landfill itu biasanya tersedia fasilitas untuk processing seperti apa composting misalnya seperti material recycling facilities atau MRF atau jadi di situ biasanya istilahnya di landfill itu solid waste management facilities is not just a landfill jadi bukan hanya landfill, tapi di situ ada beberapa fasilitas yang ada. Ya. Jadi ada recycling, ada composting, cuma memang kan sebagian kecil dari landfill itu sendiri. Bagaimana dengan insinerator? Mungkin untuk negara-negara yang tanahnya kecil, ini sangat-sangat efektif dengan insinerator, di mana dia bisa mereduksi 90% ya. 10% tadi mungkin tetap ada residual yang berserat abu yang harus dibuang juga mungkin ke landfill gitu ya. Perlu diketahui landfill itu berbeda dengan open dumping seperti yang banyak di Indonesia ya. Karena saya dulu juga terlibat juga di Indonesia untuk desain landfill juga. Jadi udah terbiasa. Nah, kalau incinerator today di Kanada ini kan teknologinya sudah cukup maju ya. Jadi
dia bisa mereduce dioxin and furan emitted from incinerator, because dioxin and furan ini kan cukup berbahaya ya, cukup berbahaya untuk kesehatan, sehingga kalaupun kita menggunakan incinerator itu juga yang dengan teknologi yang terbaru gitu ya, dengan seperti saya ingat bahwa di tahun awal 90-an waktu saya masih ada di Surabaya, itu di Surabaya ada insinerator ya. Hanya insinerator itu saya masuk sendiri, saya ikut bekerja sama dengan BPPT waktu itu untuk meneliti emissionnya, untuk melihat di dalam insinerator itu. Cuma memang kurang efektif ya, dan masih banyak polusinya masih besar. Kemudian jumlah sampah yang itu juga sangat-sangat sedikit gitu ya. Bahkan biaya operasionalnya itu sangat-sangat besar gitu. Akhirnya beberapa tahun kemudian ditutup itu insinerator yang ada di Surabaya, tepatnya di Sukolilo ya, dekat Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi akhirnya insinerator itu ditutup dan tidak berfungsi ya. Tentu ditutup karena memang dari segi biaya ya, dari segi operasional. Nah, bagaimana sih di Indonesia dan maksud saya di Kanada, bagaimana kita membuat integrated solid waste management master plan. Jadi biasanya di Kanada ini, sebelum sampai ke detail, kita mempunyai strategi itu ya. Di Indonesia pun juga ada ini ya. Jadi pernah juga bagaimana kita membuat master plan, misalnya untuk kota Surabaya misalnya. Bagaimana master kita itu mau dibawa kemana sampah-sampah itu, gimana cara mengelola, strategi apa yang harus kita lakukan itu ya. Jadi kita mempunyai master plan sebelum kepada ke detail operasional. Jadi kan kita buat masternya dulu ini. Kalau dulu di Indonesia ada yang namanya pelita atau apa, itu juga seperti itu. Jadi kita bisa 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 membuat master plan-nya gitu. Jalan induk, rencana induknya itu seperti apa sampah ini. Jadi strategi untuk memanage waste mulai dari first generator, jadi artinya first generator ini ada rumah tangga, ada industri, ada komersial, ada, itu kan dari situ to final disposal melalui, jadi sampai terakhirnya tuh mau diapain ini sampah, perjalanannya mulai dari awal sampai ujung itu seperti apa, dengan processingnya seperti apa gitu. Jadi di Kanada itu juga demikian, biasanya terutama kota-kota besar, itu mereka biasanya sudah punya master plan. Dan master plan ini diupdate setiap 5 tahun sekali. Kenapa? Karena berubah, jumlah penduduk berubah, karakteristik berubah, mungkin komposisi sampah berubah, begitu ya. Jadi itu bisa diupdate ya. Dan di dalam aktivitas untuk membuat master plan ini, identify waste composition quantity, jadi identitas waste stream itu dari mana aja gitu kan, asalnya terus mau kemana, bagaimana kita review saat ini, manajemen sampah saat ini, pengelolaan sampah saat ini, kemudian kita mengembangkan beberapa opsi untuk diversion ya, untuk waste diversion gitu. Mau satu misalnya, target saya untuk 3R tadi disampaikan di awal, misalnya reduce, reuse, kemudian jadi recovery juga, kemudian kan jadi ada diversifikasi sampah mau dibawa kemana, atau recycling, beberapa yang memang bisa di recycle gitu kan. Kemudian development of waste processing and disposal, jadi tentang ini di luar dari yang collection ya, jadi kita mau olah apa ini, kemudian setelah itu mau kita disposal kan, final, tetap processing butuh final disposal anyway. Kayak seperti tadi sampah tadi yang diprocessing dengan incinerator, paling 10% kan tetap masih perlu disposal kan. Hanya dia reduce-nya kan 90% ini. Jadi kalau dan biasanya jumlah kalau untuk incinerator atau untuk pembangkit listrik dari landfill itu kan butuh sampah yang besar jumlahnya gitu. Misalnya 100.000 ton per year baru itu visible gitu ya. Tapi kalau di bawah itu kayaknya kita agak-agak dari segi ekonomi, karena kan kita melihat ekonomi juga ya. Apapun yang kita lakukan pasti larinya ke sana juga, ke ekonomi gitu. Jadi kalau kita mau ini bagaimana gitu, jumlahnya berapa? Jadi kita harus lihat dari waste composition dan kuantitinya.
Kemudian di dalam ini harus create waste management action plan. Jadi di dalam action plan ini kita bisa bagi short term, medium term, or long term. Kalau di Kanada ini long term itu sampai 40 tahun ya. Jadi kalau kita mulai master plan gitu ya. Apalagi kalau kita baru gitu ya, mempunyai katakanlah disposal baru. Kalau di Kanada landfill itu harus sampai 40 tahun ya. Kalau kita nggak sampai 40 tahun nggak ada permit, kita itu tidak diizinkan. Jadi sekali lagi tadi masih mungkin 90% lebih masuk ke landfill, dan landfill di Kanada ini cukup mungkin di Indonesia juga ini bisnis yang cukup besar. Pertama kali saya terlibat membuat detail desain landfill itu, ownernya kota kecil itu langsung ditelepon oleh perusahaan Kanada di Amerika, yaitu Waste Management, landfillnya mau dijual nggak? Itu, Mbak. Jadi itu bukan bukan sekedar publik terus ini dijual, mau dijual nggak, ditawar itu. Jadi udah biasa sini swasta yang mengelola itu ya. Nah, ini tadi ini sebagai contoh aja di Kanada ini kita kan waste composition, characterization. Ini makanan itu termasuk besar, dan non-gradable, degradable itu juga cukup besar. Ini sebagai contoh bagaimana kita dari sini, dari segi komposisi ini kita bisa tahu mau kemana sih ini arahnya, ini kita mau kemanakan ini. Oh ternyata kita harus sekian persen masuk ke processing itu, ini composting misalnya ya, atau mungkin ini recycling berapa, ini berdasarkan dari waste composition dan quantity tentunya. Jadi dari sini kita bisa lihat nih bayangannya, ini di Kanada ini paling banyak makanan dan non degradable. Non degradable itu apa ya, misalnya gelas atau dari kaca, dari metal dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke non degradable, plastik itu kan, building material dan sebagainya, itu adalah non degradable. Ya, ini sebagai landfill master plan. Jadi nanti kalau mau lebih detail bisa menghubungi saya, di flyer saya itu ada bagaimana kita membuat master plan. Jadi bagaimana ini site description-nya seperti apa, location, landfill design, landfill telephone, current operation procedure. Ini kita harus lakukan sebelumnya. Nah, ini juga ada, ini gambar ini adalah salah satu proyek saya yang ada di Kanada. Ini membuat landfill, jadi lapisannya itu berlapis-lapis. Jadi saya udah biasa melakukan detail design untuk landfill, termasuk linernya itu dari geomembrane dan sebagainya, dual atau single geomembrane dan sebagainya. Ini sebagai contoh, ini yang proyek saya ini ada hitam, ini ada putih, putih ini adalah geomembrane, hitam adalah geotextile, di mana setelah geomembrane ada geotextile. Jadi master plan itu populasi, waste projection, soil balance management dan sebagainya. Sebagai contoh ini sebelah kanan ini, yang putih ini adalah geomembrane ya, HDPE, high density polyethylene. Bagaimana kita master plan itu termasuk closure dan post closure. Jadi biaya-biaya untuk monitoring, kalau di Kanada ini sampai setelah ditutup monitor harus 25 tahun, harus dimonitor terus, settlement, groundwater dan sebagainya. Nah, detail desain apakah dengan geosintetik, yaitu liner itu tadi, atau without geosintetik, ini ada contoh-contoh yang ada, tapi di sini karena waktu terbatas saya tidak ini kan. Ini sebagai contoh. Terus untuk masyarakat, nah ini tadi sama untuk edukasi, ini sebagai contoh, ini lihat ini ada food scrap, ada recycling, ada garbage. Nah ini masyarakat itu nanti disuruh milah-milah itu di rumahnya ya. Ini ada beberapa contohnya, ada kontainer dan sebagainya. Kalau di Alberta ini beli minuman aqua itu botolnya kita harus bayar 15 sen. 5 sen untuk environmental, 10 sen itu nanti deposit, nanti kita bisa kembalikan ke botol depo ya. Jadi kita udah berkembalian. Nah ini adalah ke bin, misalnya ini beberapa limbah berbahaya, hazardous waste, bulky item. Nah ini bagaimana kita harus buang. Nah ini contoh waste service. Saya ini kebetulan bill saya bulan Juni ya, saya bayar tiap bulan itu 19 dolar ya. Jadi ini kenapa cost itu seberapa besar gitu ya. Tapi ini lebih kecil saya bandingkan dengan air. Misalnya ini air nih, kita bisa lihat saya bayar
bayar air ke pemakaian cuma sedikit karena saya cuma 2 orang, hanya 16,1 meter kubik ya per man bulan Juni ini ada. Dan di sini nih nggak ada meteran, orangnya datang udah monitor dari pakai. Cuma yang ini jadi masih lebih kecil sampah dibandingkan dengan air, dan air yang paling besar itu adalah wastewater ini. Jadi kalau semakin banyak kita pakai air, maka kita bayar juga wastewaternya. Jadi berdasarkan jumlah meter air yang kita pakai. Jadi di sini semakin banyak. Jadi buang itu nggak gratis ya di sini air. Ini hanya untuk membandingkan dengan sampah itu ya. Sampah masih kecil, 50. 55 itu pemakaian 16,5. Wastewaternya 16,1 juga kan ini kan. Pemakaian dikalikan dengan luas tanah, luas apa. Jadi untuk ini paling mahal itu untuk wastewater collection and treatment. Dan ini jadi pemakaian air besar, kita bayar untuk wastewater collection and treatment semakin besar. Tapi ini adalah untuk sampah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu cukup terbatas. Nanti bisa ini dengan pertanyaan, dan flyer saya ada di sana. Kalau mau tanya lebih detail tentang bagaimana persampahan. Saya di Indonesia biasa juga ngasih, kalau liburan ngasih kuliah tamu di Institut di ITS Surabaya, di ITAT Surabaya gitu ya. Jadi kalau pas saya ke liburan boleh hubungin saya ke sana bisa memberikan materi tentang persampahan. Terima kasih.